Halo teman-teman, selamat berjumpa bersama saya untuk membahas jenis-jenis saham. Sebelum kita berbicara saham, kita harus mengenal apa itu saham. Nah, di konten sebelumnya saya sudah menjelaskan pengertian saham. Jadi sebelum kita bermain saham di sini ini perlu kita harus tahu dan teliti apa itu saham dan apa bentuk yang kita harus jalankan. Di konten kali ini kita akan membahas jenis-jenis saham. Dalam pasar uang ada beragam jenis investasi saham. Jenis-jenis saham terbagi berdasarkan baik secara kepemilikan, cara pengalihan, dan cara kinerja perdagangan. Nah, ini yang kita akan jelaskan teman-teman yang sering bermain di investasi saham. Jenis yang pertama adalah jenis saham berdasarkan kepemilikan. Saham berdasarkan kepemilikan terdiri dari dua, yaitu saham biasa dan free fund. Berikut jenis-jenis saham dan contohnya. Oleh sebab itu, teman-teman harus tahu dulu jenis-jenis saham ini sehingga apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Yang pertama, saham biasa atau common stock. Saham biasa adalah jenis saham yang mampu melakukan klaim kepemilikan sesuai keuntungan dan kerugian yang didapatkan perusahaan. Tetapi pemegang saham mempunyai kewajiban yang terbatas. Contoh, saham biasa yaitu saham waran. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka pemilik saham biasa hanya akan memperoleh prioritas paling akhir dalam hal pembagian keuntungan perusahaan. Tetapi jumlah kerugian maksimum yang ditanggung sesuai besaran dana yang diinvestasikan. Nah, di sini nih saham biasa ini perlu kita tahu dulu agar dalam permainan saham itu tidak menjadi bingung. Yang kedua, saham free fund, free fund stock. Saham preferred adalah jenis saham gabungan antara saham biasa dan obligasi. Secara keseluruhan mirip seperti saham biasa. Perbedaannya hanya pada tingkat suku bunga keuntungan yang diperoleh. Suku bunga saham preferred bersifat tetap karena mengandung campuran obligasi. Selain itu, pemilik mempunyai hak tebus yang dapat ditukarkan dengan saham biasa. Pada Bursa Efek Indonesia, saham preferred selalu memiliki kode 4 huruf dan terkadang ada tambahan V. Contohnya seperti WSBV dan lain-lain. Oleh sebab itu, teman-teman, ini yang perlu kita tahu. Yang pertama itu saham biasa, yang kedua saham preferred atau eh, yang kedua. Nah, jenis saham yang berdasarkan cara pengalihannya untuk yang kedua, cara saham berdasarkan cara pengalihan terbagi menjadi dua juga. Yang pertama saham atas unjuk atau barter stock. Saham atas unjuk adalah saham yang nama pemiliknya tidak tertulis dalam lembar kertas agar jenis saham ini mudah dipindah tangankan. Tujuan saham ini diperuntukkan jual beli sehingga mudah dipindah tangankan tanpa harus mengurus melalui badan hukum bukti kepemilikan berdasarkan siapa pemegang saham tersebut. Nah, ini saham yang bisa diperjualbelikan. Kenapa tidak di dalam perjanjian itu tidak dicantumkan nama atau dituliskan nama agar bisa diperjualbelikan? Yang kedua, saham atas nama, registered stock. Saham atas nama adalah pemilikan saham terbukti pada nama yang tertulis di surat berharga, sehingga cara pengalihannya harus melalui prosedur hukum untuk melakukan balik nama. Nah, ini saham yang tertulis, yang pertama itu tidak ada tulisan nama, yang itu bisa dijual belikan, atau yang gampang dijual belikan. Nah, yang ini saham atas nama ini bisa dijual belikan tapi melalui prosedural sehingga bisa dipindah tangankan. Jenis yang ketiga, saham berdasarkan kinerja perdagangan. Sementara berdasarkan kinerja perdagangan, saham dibagi menjadi empat. Yang pertama, blue chip stock. Yang kedua, income stock. Yang ketiga, growth stock. Yang keempat, speculate stock. Lima, counter clip stock. Nah, adapun di sini ini pembahasannya, blue chip stock adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan berputasi tinggi. Perusahaan yang mengeluarkan saham blue chip biasanya sebagai petinggi di industri tersebut dan mempunyai penghasilan yang stabil serta konsisten dalam membayar bagi hasil. Akibatnya saham jenis ini banyak diincar oleh investor. Nah, ini jenis saham yang harus banyak dicari oleh
petinggi-petinggi perusahaan yang mempunyai modal besar.